teman-teman, saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pemeriksaan level pada ibu hamil. Sebelum kita melaksanakan tindakan, adapun alat-alat dan bahan yang kita sediakan untuk pemeriksaan level pada ibu hamil, yaitu Medline. Tetapi saat ini saya tidak memiliki Medline, jadi saya menggunakan alat ukur meteran saja. Langsung saja, sebelum kita melaksanakan tindakan kepada pasien, kita mempersilakan terlebih dahulu berkomunikasi kepada pasien. Baik Bu, selamat pagi. Saya perawat Theo. Saya akan memeriksa kehamilan ibu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi janin ibu. Apakah ibu bersedia? Setelah ibu bersedia, kita persilakan ibu untuk berbaring di tempat tidur. Tetapi sebelum ibu berbaring di tempat tidur, kita mempersilakan ibu untuk berkemih terlebih dahulu dan mengosongkan kandung kemihnya agar tidak mengganggu pemeriksaan pada level pada ibu hamil. Setelah pasiennya berkemih, kita mempersilakan ibu untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang, bantal setinggi bahu, dan posisi kaki sedikit ditepuk. Misi Bu, kakinya sedikit ditepuk. Baik. Kita langsung masuk pada pemeriksaan level pertama. Tujuan kita melaksanakan level pertama yaitu untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan mengetahui bagian yang terdapat di bagian fundus uteri ibu hamil. Langkah-langkah yang kita laksanakan yaitu kedua tangan berada di samping kiri dan di samping perut ibu hamil seperti begini. Kemudian kita membawa rahim ke tengah menuju ke tinggi fundus uteri. Menuju ke fundus uteri seperti begini. Kita sambil merasakan bagian apa yang terdapat di fundus uteri. Setelah kita merasakan, jika di fundus uteri terdapat bagian bulat, keras, berarti itu adalah kepala. Tetapi jika yang teraba sedikit bulat dan lembek, berarti itu adalah bokong. Kemudian kita memeriksa tinggi fundus uteri pada ibu hamil. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya yang digunakan yaitu Medline, tapi saya tidak menggunakan Medline di sini soalnya tidak ada. Jadi saya menggunakan alat ukur meteran. Jadi cara mengukur tinggi fundus uteri pada ibu hamil, kita mulai dari pinggir simfisis melewati umbilikus menuju ke fundus uteri. Dari pinggir simfisis menuju ke umbilikus sampai ke tinggi fundus uteri. Tujuan kita mengetahui tinggi fundus uteri pada ibu hamil yaitu untuk menafsirkan berat janin dan mengetahui tuanya kehamilan pada ibu hamil. Kita masuk pada level kedua. Pada pemeriksaan level kedua, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian janin yang terdapat di samping perut ibu atau bilateral perut ibu. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu posisi pemeriksa berada menghadap muka ibu, kemudian kedua tangan berada di pinggir perut ibu, satu tangan menahan, satu tangan untuk meraba. Misalnya tangan kiri menahan, tangan kanan meraba. Kita merasakan bagian perut sebelah kanan ibu. Kita merasakan. Jika yang terdapat terlihat seperti teraba seperti panjang keras seperti papan, itu berarti punggung janin. Tetapi jika yang teraba bagian-bagian kecil, berarti itu adalah ekstremitas. Dan sebaliknya, tangan kanan menahan, tangan kiri meraba. Kemudian kita merasakan sama. Jika yang teraba terlihat keras seperti papan panjang, berarti itu merupakan punggung janin. Tapi jika yang teraba bagian-bagian kecil, berarti itu adalah ekstremitas. Level ketiga. Tujuan kita laksanakan pemeriksaan level ketiga pada ibu hamil yaitu untuk mengetahui bagian janin yang terdapat di bagian bawah perut ibu, dan kemudian untuk mengetahui apakah bagian bawah janin sudah masuk PAP, pintu atas panggul, atau belum. Langkah-langkah yang kita laksanakan yaitu
Satu tangan berada di fundus uteri, satu tangan seperti begini meraba bagian bawah janin. Tangan kiri menahan, tangan kiri yang terdapat di fundus uteri menahan, juga saya menahan. Tangan kanan mencoba merasakan meraba apa yang terdapat di bagian bawah janin. Kita meraba. Nah, jika yang teraba terlihat keras, bulat, melanting, berarti itu adalah kepala. Tetapi jika yang teraba sedikit bulat dan lembek, berarti itu adalah bokong. Kemudian kita menentukan apakah sudah masuk PAP atau belum. Caranya yaitu tangan kiri menahan, tangan kanan mencoba meraba bagian bawah rahim dan mencoba menggoyangkannya secara lembut bagian bawah janin. Nah, jikalau bagian bawah janin tergoyang, berarti bagian bawah janin tersebut belum masuk PAP. Tetapi jika bagian bawah janin tidak dapat digoyangkan lagi, berarti bagian bawah janin tersebut sudah masuk PAP. Kemudian kita masuk pada level keempat. Pada level keempat, posisi pemeriksa menghadap kaki ibu. Tujuannya kita laksanakan level keempat ini untuk mengetahui apakah bagian bawah janin sudah masuk PAP atau belum. Langkah-langkah yang kita laksanakan atau yang kita lakukan yaitu kedua tangan berada di pinggir perut ibu. Kemudian kita mulai merabanya, menyusuri menuju ke bagian bawah rahim ibu. Nah, jikalau kedua jari bertemu, berarti bagian bawah janin belum masuk PAP. Tetapi jika bagian jari tidak bertemu, berarti bagian bawah janin sudah masuk PAP. Pemeriksaan level selesai dan kita melaporkan hasil pemeriksaan ke ibu. Baik Bu, pemeriksaan kehamilan telah selesai dilaksanakan. Kehamilan atau kondisi janin ibu telah kita tentukan, kondisi janin ibu baik. Berat janin ibu juga sudah kita tentukan sesuai dengan usia kehamilan ibu. Dan semua janin ibu juga dalam keadaan baik, tidak posisinya juga baik, tidak sungsang. Dan demikian alat-alat dan bahan kita bereskan kembali dan kita persilakan ibu untuk merapikan.